Oke, balik lagi di channel Solo Studio. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi nge-lag atau patah-patah saat mengedit video di aplikasi CapCut. Oke, jadi yang pertama untuk kalian yang memang suka editing video, dan saya juga sering mengalami ya. Jadi kalau misalkan untuk nge-lag atau patah-patah ketika mengedit video adalah hal yang wajar ya. Dan hal ini tidak sebatas hanya di aplikasi CapCut saja, melainkan di aplikasi editing video yang lain, hal seperti ini juga pasti akan terjadi. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari nge-lag atau patah-patah saat mengedit video? Jadi memang untuk yang pertama itu adalah spesifikasi device yang kita gunakan. Jadi memang untuk mengedit video bukan cuma di HP saja, baik di komputer itu memang untuk mengedit video memang harus mumpuni ya untuk spek video yang maksudnya untuk spek device yang kita gunakan. Tapi bukan berarti spek device yang dipakai menengah ke bawah tidak bisa dipakai untuk ngedit, bisa saja. Cuma memang ya pasti akan terjadi patah-patah ataupun nge-lag saat mengedit video. Nah, ketika kita mengedit video di aplikasi CapCut, memang itu kalau misalkan saya akan contohkan yang ini saja. Ini adalah project yang memang sedang saya edit untuk video yang selanjutnya. Mungkin saya akan upload video ini. Nah, jadi memang ketika kita mengedit sebuah video itu kalau misalkan di timeline tidak ada kayak overlay terlalu banyak, itu memang untuk nge-lag pasti akan sedikit jarang ya. Tapi kalau misalkan overlay-nya sudah banyak, terus efek yang digunakan pada video kita itu juga banyak, biasanya nge-lag akan muncul. Jadi memang ada yang nge-lag banget, atau ada juga yang memang mungkin nge-lagnya cuma sedikit. Itu tergantung device dan spesifikasi yang memang kita pakai untuk mengedit video dengan aplikasi CapCut. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, saya kalau misalkan membuat sebuah video untuk channel YouTube ini, memang saya jarang sekali menggunakan efek-efek yang terlalu banyak. Jadi paling cuma blur, terus ya paling cuma itu saja sih, paling efek blur, dan cuma cut atau memotong bagian-bagian yang memang sekiranya harus dihilangkan pada video saya. Nah, kemudian untuk nge-lag di aplikasi CapCut itu memang akan terjadi juga. Jadi selain spesifikasi HP atau device yang dipakai itu berpengaruh terhadap nge-lag atau patah-patah ketika mengedit video. Terus yang kedua, ini adalah resolusi video yang diedit dengan CapCut-nya. Jadi memang untuk mengedit video itu kan kalau misalkan kita mengedit sebuah video untuk untuk YouTube, itu kan pasti kalau misalkan screen recorder akan menggunakan resolusi yang memang biasanya kita pilih ya. Jadi kalau misalkan saya membuat sebuah video itu kan, kalau channel saya kan tentang tutorial, jadi memang kalau saya merekam video dengan screen recorder itu biasanya saya batasi ke Full HD. Jadi mungkin untuk Full HD ini resolusinya kurang lebih 1920 kali 1080. Biasanya saya batasi ke resolusi Full HD karena selain untuk memperingan ketika proses editingnya, ini untuk size yang Full HD ini tidak terlalu besar ukuran filenya. Jadi filenya relatif sedang ya, bukan kecil untuk ukuran filenya. Filenya tetap besar, cuma dia lebih kecil ketimbang resolusi 2K atau 4K. Jadi filenya itu lebih kecil ya, dan resolusinya juga sudah cukup bagus. Bahkan menurut saya untuk Full HD, untuk sekedar screen recorder dengan resolusi Full HD 1080p ini udah lebih dari cukup dan sangat terlihat dengan jelas. Atau misalkan kalian ingin menggunakan resolusi yang di bawahnya, di bawah resolusi Full HD, misalkan resolusi HD yang 720p, ini juga lebih ringan nanti untuk diedit di aplikasi CapCut-nya. Nah, biasanya cara yang saya pakai itu seperti ini. Dan kalian jangan menggunakan terlalu banyak efek ya kalau misalkan mengedit video. Jadi kalian jangan terlalu banyak efek video yang digunakan. Jadi secukupnya saja dan sesuai dengan kebutuhan. Terus ada satu hal lagi yang memang harus kalian sering praktekkan juga ketika mengedit video. Contoh misalkan saya ketika mempreview sebuah video itu mulai tidak sinkron atau nge-lag. Jadi kalian usahakan cepat-cepat tekan
ikon close di pojok kiri atas. Jadi untuk menyimpan projectnya, jadi projectnya itu nanti disimpan. Ya intinya di save saja supaya lebih aman, karena kadang-kadang kalau misalkan kalian sedang mengedit video di aplikasi CapCut terus kalian nge-lag dan kalian paksakan lanjut mengedit video sampai aplikasi CapCut-nya tertutup secara sendiri atau otomatis tertutup atau bisa dikatakan force close, itu nanti kadang-kadang projectnya itu tidak tersimpan hasil terakhir saat kalian mengedit videonya. Jadi nanti kalian harus mengedit videonya lagi dari awal, dan ya intinya harus sering menyimpan projectnya ya, seperti itu. Jadi disimpan ke proyek, otomatis nanti projectnya akan tersimpan. Jadi untuk mencegah hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, terus yang selanjutnya di sini adalah kalau misalkan kita mengedit video dengan menggunakan aplikasi CapCut, itu biasanya nanti akan ada yang namanya fitur update ya. Jadi contoh di sini CapCut. Saya akan tulis CapCut. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan perbarui. Nah, berarti aplikasi CapCut yang sedang saya gunakan ini versinya sudah bisa dikatakan sudah ada pembaruan lagi ya, jadi ada versi yang lebih baru. Biasanya saya jarang perbarui aplikasi CapCut-nya, jadi untuk mengedit video biasanya yang penting saya masih bisa menggunakan atau mengedit video dengan aplikasi CapCut yang lama dan masih bisa dipakai aplikasinya, itu saya tidak perbarui. Karena biasanya untuk aplikasi editing video semakin versinya makin baru, biasanya spesifikasi hardware yang memang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut dijalankan secara optimal itu harus semakin tinggi. Nah, jadi untuk device yang saya gunakan ini adalah mungkin kurang lebih spesifikasinya seperti ini ya. Saya menggunakan device yang memang bisa dikatakan ini pas-pasan ya, kalau saya bahasakan secara pribadi ya, ini pas-pasan. Jadi RAM-nya itu cuma 3 GB. Saya menggunakan RAM 3 GB, terus penyimpanan 64 GB. Dan di sini saya menggunakan tablet ya. Mungkin untuk device sebelumnya di situ saya menggunakan RAM yang 4 GB, cuma memang sekarang saya menggunakan RAM yang 3 GB ini. Jadi otomatis ya saya manfaatkan sebisa mungkin untuk membuat konten. Jadi di device yang saya gunakan ini, yang saya buat sekarang screen recorder dan saya buat tutorial video ini, itu spesifikasinya ini. Jadi RAM-nya 3 GB dan memori internalnya ini 64 GB, dan menurut saya sangat kurang sekali, tapi ya mau gimana lagi. Di sini saya tidak ada slot micro SD, jadi saya tidak bisa memasukkan memori eksternal di device yang saya gunakan ini. Nah, mungkin untuk caranya kurang lebih seperti itu ya. Semoga trik atau cara yang saya bagikan di video ini kalian bisa praktekkan dan kalian bisa menemukan solusi kalau misalkan mengedit video mengalami patah-patah atau nge-lag. Ya, semoga kalian menonton video ini bisa menemukan solusi dengan menonton video ini. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang memang ingin request video tutorial, kalian bisa request ke halaman Facebook kita di Solo Studio Project. Terus kalau misalkan kalian ingin request langsung ke akun Facebook saya juga silahkan. Jadi nanti di pencarian Facebook kalian tinggal ketik saja Dena Bulak situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.